Bab 1283. Penguasa alam tertutup. Mimpi ini sangat dalam, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dipisahkan dari kenyataan. Sebelum Wang Lin, ada kabut. Beberapa sumber cahaya memanjang di dalam kabut dengan cepat melintas. Wang Lin hanyalah jiwa yang tak terlihat saat dia menjelajahi dunia berkabut dengan linglung. Dia perlahan-lahan bergerak dan berangsur-angsur menghilang, sampai suatu hari jiwanya akan hilang sepenuhnya dan tidak ada lagi. Dia sangat kedinginan, dan hawa dingin itu sangat kuat saat menyebar ke seluruh jiwanya. Dia telah pindah untuk waktu yang tidak diketahui. Tidak ada matahari atau bulan atau bahkan konsep waktu. Berbeda dengan dunia luar. Saat dia bergerak maju, Wang Lin secara bertahap menyadari bahwa cahaya yang bergerak di dalam kabut mengandung unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka memberinya perasaan yang sangat akrab, seolah-olah kelima elemen itu terasa sangat akrab baginya. Ini adalah dunia manik penentang surga, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wang Lin tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, namun jiwanya tidak menghilang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, cahaya merah darah yang hangat terkadang datang dari segala arah dan menghilangkan rasa dingin dalam diri Wang Lin. Hal ini perlahan-lahan menyehatkan jiwanya, menyebabkan dia perlahan-lahan berubah dari transparan menjadi setengah jasmani. Kebingungan di sekitar Wang Lin berangsur-angsur hilang saat cahaya darah memberinya nutrisi. Dia melihat sekeliling dan perlahan-lahan mengingat banyak hal, termasuk dunia yang dia lihat hampir 2000 tahun yang lalu. Saya mengumpulkan 5 elemen di sini. Wang Lin merenung dalam diam ketika kebingungannya hilang. Perasaan terbangun melanda dirinya, hanya untuk menemukan bahwa setelah terbangun, dia masih dalam mimpi. Dia diam-diam merasakan sekelilingnya dan melihat ke belakang. Selama waktu pengembaraan yang tidak diketahui jumlahnya ini, dia telah memasuki jauh ke dalam Heaven Diving Bed. Sekarang dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Bahkan jika dia menemukannya, tidak ada jalan keluar. Dia sepertinya terjebak di sini dan harus menunggu selamanya. Wan Er juga ada di sini. Wang Lin terbiasa kesepian, terbiasa menjadi satu-satunya orang di dunia. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan di sini. Namun, saya ingat bahwa saya telah meruntuhkan segalanya. Mengapa saya muncul di sini? Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat tubuhnya dan mengungkapkan ekspresi pahit. Ia melihat tubuhnya dalam keadaan setengah transparan. Jelas sekali dia hanyalah jiwa. Dia juga melihat cahaya darah hangat datang dari segala arah memberinya nutrisi, memungkinkan dia untuk menghilangkan kebingungannya dan jiwanya terbentuk. Cahaya darah ini adalah, Wang Lin tertegun saat dia melihat cahaya darah memasuki tubuhnya dan memberinya perasaan hangat. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa memikirkan apa itu cahaya darah. Mungkinkah kekuatan misterius di dalam Heaven Diving Bed yang dapat menyehatkan jiwa? Wang Lin merenung sejenak. Sepertinya hanya jawaban ini yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Saat dia hendak memikirkannya lebih lanjut, sebuah bisikan tiba-tiba datang dari kejauhan di dalam mimpi ini. Di sini, di sini. Mata Wang Lin menyipit. Bisikan ini masuk ke telinganya dan berubah menjadi riak yang bergema di dalam jiwanya. Menatap ke depan, mata Wang Lin berbinar. Suara ini aneh. Itu bisa mengguncang jiwa. Saya pemilik Heaven Diving Bed, jadi saya ingin melihat suara apa ini.
Setelah merenung sebentar, Wang Lin perlahan bergerak maju. Dia tidak bergerak cepat, dan karena dia hanyalah jiwa, dia bergerak seperti angin yang melayang ke depan. Dia memasuki kabut dan menghilang. Wang Lin bergerak semakin cepat. Saat dia bergerak maju, dia dengan jelas merasakan darah yang selalu ada. Cahaya darah mengejar Wang Lin dan menyehatkan jiwanya, menyebabkan perasaan hangat itu menjadi semakin kuat. Apa cahaya darah ini? Saat Wang Lin bergerak maju, dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan asal-muasal cahaya darah ini. Saat dia bergerak maju, kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dia menerobos kabut dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sekarang dia bergerak berkali-kali lebih cepat daripada saat dia kebingungan. Kabut didorong kembali dan segera runtuh sebelum kecepatan Wang Lin. Wang Lin menerobos masuk. Waktu perlahan berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wang Lin terus terbang. Dia adalah jiwa dan tidak menggunakan energi asal. Ini adalah manik penentang surga, dan dia adalah pemiliknya, jadi dia seperti ikan di air. Saat dia bergerak maju, kabut semakin tipis. Selama bertahun-tahun, cahaya darah tidak berhenti sama sekali, terus menyehatkan jiwa Wang Lin. Hal ini menyebabkan jiwanya tidak lagi transparan, itu telah berubah menjadi jasmani. Namun, Wang Lin dapat merasakan bahwa meskipun cahaya darah ini masih hangat, namun melemah dan berangsur-angsur menjadi dingin. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Saat Wang Lin terbang selama bertahun-tahun, bisikan itu akan datang dan menjadi semakin jelas. Di sini, di sini. Wang Lin bergerak semakin cepat. Pada hari ini, dia tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Di hadapannya, di dalam kabut tipis, sebuah pintu yang menembus surga tiba-tiba muncul. Wang Lin tidak asing dengan pintu ini, dia telah melihatnya beberapa kali. Pintu besar ini berdiri di dalam Heaven Diving Bed dan tidak terbatas. Siapapun yang berdiri di depannya akan mempunyai ilusi bahwa mereka adalah seekor semut. Pada saat ini, ketika Wang Lin mendekat, pintu batu raksasa itu bergemuruh dan perlahan terbuka. Retakan raksasa terbuka, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Di sini, suara itu datang dari celah, dan bahkan lebih jelas lagi. Pada jarak sedekat ini, suara itu masuk ke telinga Wang Lin seperti riak dan menyebabkan jiwa aslinya terdistorsi. Itu memang dia. Murid Wang Lin menyusut saat dia menatap pintu batu dan terdiam. Dia telah memikirkan beberapa tebakan tentang suara itu selama beberapa tahun ini dan secara alami memikirkan pintu yang muncul dari Heaven Diving Bed. Melihatnya sekarang, meski dia terkejut, itu adalah kejutan. Saat dia diberi nutrisi oleh cahaya darah selama bertahun-tahun, jiwa asalnya menjadi lebih padat, dan dia mendapatkan lebih banyak ingatan. Dia ingat batu giok yang tiba-tiba muncul dalam pertarungannya dengan air Daois. Dia juga ingat apa yang diserukan oleh Daois Water. Giok ini adalah giok alam tertutup, dan itu adalah milik Master Air Daois. Wang Lin selalu bingung tentang sesuatu, dan sekarang dia samar-samar punya jawabannya. Yang membuatnya bingung adalah mengapa anak laki-laki berambut putih itu ingin membunuhnya. Namun, sekarang, setelah membangkitkan ingatannya dan setelah pertarungannya melawan air Daois, Wang Lin telah mengetahui bahwa Master Air Daois adalah penguasa alam tertutup dan pemilik terakhir manik penentang surga. Anak laki-laki berambut putih itu jelas merasakan aura tuannya dan datang untuk membunuh Wang Lin.
Itu sebabnya, setelah melahap darah Wang Lin, dia berkata, bukan reinkarnasi. Kemudian dia mencari jiwa penentang surga di jiwa Wang Lin. Tujuannya adalah menemukan tuannya dan membunuhnya. Wang Lin telah mengetahui semua ini. Itu sebabnya anak laki-laki berambut putih itu begitu khawatir dan mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya ketika dia melihat batu giok itu. Penguasa alam tertutup jelas belum mati. Ketika ingatan Wang Lin terbangun, dia ingat dengan jelas bahwa ada jari yang keluar dari batu giok. Itu menekan paku 7 warna ke tengkorak anak laki-laki berambut putih itu, menyebabkan dia melarikan diri dengan luka serius. Ini, masuk, ini, berdiri di depan gerbang batu, gumaman itu menjadi lebih jelas. Perlahan-lahan ia bergerak maju dan mengubah dunia di dalam Heaven Diving Bed. Wang Lin tenang saat dia menatap pintu batu dan perlahan berkata, "Siapa kamu?" Setelah hening lama, terdengar suara gumaman. Aku adalah penguasa alam tertutup, penguasa alam tertutup, masuklah. Aku tidak punya niat jahat, aku tidak akan menyakitimu." Mata Wang Lin berbinar. Samar-samar dia merasa ada rahasia yang menggemparkan di dalam pintu itu. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan Heaven Diving Bed dan jalan baginya untuk meninggalkan tempat ini. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan terbang ke pintu. Dia mendekat dalam sekejap dan melangkah ke celah pintu batu. Cloud Sea, wilayah peringkat 2. Ada benua liar terpencil yang tersembunyi jauh di dalam kabut. Penggarap jarang datang ke sini, dan itu adalah tempat yang terpencil. Ada sebuah lembah di benua ini. Li Qianmei sedang duduk di dalam lembah, dan di depannya ada patung sebening kristal. Patung batu itu berlumuran darah, dan darahnya berangsur-angsur hilang. Wajah Li Qianmei sangat pucat, tanpa bekas darah. Rambut birunya tidak lagi bersinar, dan dia perlahan membuka matanya. Tidak ada cahaya di matanya, hanya kesedihan. Dia mengangkat tangan kanannya. Kelima jarinya retak dan kering. Ini bukanlah tangan seorang wanita muda, melainkan tangan seorang wanita tua. Setelah menghilangkan koreng yang belum sembuh, mata Li Qianmei berangsur-angsur bersinar dan dipenuhi tekad. Dia mulai menutupi patung batu itu dengan darah sekali lagi. 4 tahun telah berlalu. Dalam 4 tahun ini, Li Qianmei tidak meninggalkan tempat ini. Dia diam-diam menemani patung batu itu dan memberinya makan dengan darahnya. 4 tahun lalu, dia hanya perlu menutupi patung itu dengan darah dan kemudian beristirahat selama 10 jam. 4 tahun kemudian, patung batu itu menjadi lebih berkilau dan membutuhkan lebih banyak darah. Dia harus menutupinya dengan darah 4 kali sehari, dan waktu istirahatnya kurang dari 4 jam. Aku akan membangunkanmu, Li Qianmei memandangi patung batu itu. Tidak ada air mata yang keluar dari matanya. Yang ada hanyalah retakan akibat air mata yang terus mengalir. Dalam 4 tahun ini, dia telah berkali-kali bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Bab 1284, Asal-usul manik penentang surga. Wang Lin tidak tahu semua ini sedang terjadi. Pada saat ini, dia melangkah ke pintu di Heaven Diving Bed. Dengan satu langkah, dia sepertinya telah memasuki dunia lain. Tempat ini memiliki langit berbintang yang tak ada habisnya. Tidak ada kabut, hanya bintang terang. Itu terlihat sangat indah. Langit berbintang ini sangat sunyi. Itu juga sangat asing bagi Wang Lin. Kamu orang ketiga yang memasuki pintu ini,
Gumaman itu bergema perlahan di langit berbintang. Pada saat ini, bintang-bintang mulai bersinar dan cahaya memancar dari bintang-bintang yang tak berujung. Cahaya mengembun di hadapan Wang Lin membentuk pusaran cahaya bintang. Masuk, orang ketiga ditakdirkan bersamaku. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia melangkah ke pusaran. Saat dia masuk, jiwanya menghilang, dan ketika dia muncul sekali lagi, yang muncul di hadapannya adalah langit biru dan bumi hitam. Ada sebuah planet di pintu. Tanah hitam berisi rerumputan yang berdesir seiring angin bertiup. Langit berwarna biru tanpa awan. Rasanya seperti laut terbalik di udara. Ada pohon raksasa yang menembus langit di hadapannya. Pohon itu setinggi langit, dan lampu hijau memancar dari pohon itu, namun tidak bisa menyembunyikan kerusakan yang diderita pohon itu. Pohon raksasa ini sepertinya telah kehilangan seluruh nyawanya dan perlahan-lahan mati saat ia meronta. Wang Lin memandangi pohon raksasa di depannya dan menghirup udara dingin. Gumaman itu datang dari pohon raksasa dan bergema ke seluruh dunia. Pohon ini dibentuk oleh harta karun alam nirwana dalam hidupku. Itulah satu-satunya alasan saya bertahan sampai sekarang. Pikiran Wang Lin bergetar saat dia melihat ke arah pohon raksasa itu. Itu sangat besar, cukup untuk bersaing dengan para dewa kuno. Saya berasal dari alam surgawi kuno. Saya sudah lama lupa nama saya. Setelah tiba, orang-orang memanggilku, penguasa alam tertutup, atau penguasa alam nyata. Sebelum kamu, dua orang lagi datang ke sini. Saya tidak tahu nama mereka, tapi untuk bisa masuk ke sini berarti mereka sudah ditakdirkan bersama saya. Saya memberi orang pertama mantra Dao yang luar biasa dan pemahaman saya tentang dunia. Orang kedua yang masuk, saya memberinya setengah badan hukum, membuat bakatnya mengejutkan. Anda adalah kultivator ketiga yang masuk ke sini. Apa yang kamu inginkan? Wang Lin merenung dalam hati. Setelah sekian lama, dia melihat ke arah pohon raksasa itu dan perlahan bertanya, kamu memaksa air Daois mundur. Jika kamu tidak menemukan giokku, aku tidak akan bisa membantumu. Tapi kamu menemukan batu giok, jadi aku bisa menggunakannya untuk membantumu sedikit. Budak itu mengkhianatiku, tapi aku memberinya jimat untuk melindunginya 3 kali. Terakhir kali telah digunakan, dan itulah mengapa saya menyerang. Wang Lin menahan keterkejutan di hatinya dan dengan tenang bertanya, mengapa kamu membantu saya? Kata-kata Wang Lin menyebabkan pohon raksasa itu terdiam. Setelah sekian lama, terdengar bisikan dari pohon tua itu. Dahulu kala, tidak ada alam dalam atau luar di sistem bintang kuno. Di sistem bintang tak terbatas ini, ada sebuah tempat suci yang disebut alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno menguasai sistem bintang kuno dan menangkap manusia. Semua makhluk hidup, setelah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk membuka ruang mereka sendiri, dapat memasuki alam surgawi kuno dan menjadi anggota alam surgawi kuno. Semuanya bergerak sebagaimana mestinya, tetapi harta karun yang datang dari sistem bintang asing menyebabkan pergolakan dramatis. Pergolakan ini menyebabkan alam surgawi kuno terbelah menjadi 2 dan menghilang. Jalan menuju kenaikan ditutup dan semua jalur ditutup. Karena ini, sistem bintang kuno dipecah menjadi alam dalam dan luar, dan formasi alam tertutup telah dibuat. Bagian dari alam surgawi kuno di luar menjadi tempat suci bagi alam luar, dan di alam dalam, ada bagian lain dari alam surgawi kuno. Saya datang dari sana. Saat Wang Lin mendengarkan suara kuno itu,
gelombang kejut menyebar di benaknya. Rahasia ini hanya diketahui oleh sedikit orang. Dia juga tidak pernah mengira alam dalam dan luar memiliki hubungan seperti itu. Alam langit kuno telah terpecah menjadi dua dan menyebabkan sistem bintang kuno terpecah menjadi alam dalam dan alam luar. Alam surgawi kuno sangat menderita akibat pergolakan itu, dan banyak orang meninggal. Bahkan Kaisar Langit, yang sudah ada sejak awal, terluka parah oleh harta karun itu. Dia melakukan budidaya pintu tertutup dan tidak lagi bertanya tentang bagian luar. Namun, orang-orang alam surgawi kuno yang pergi ke alam luar selalu mengamati alam batin di bawah kepemimpinan 9 selir surgawi. Yang mereka inginkan adalah harta karun itu dan jalan menuju alam surgawi kuno. Sebagai Dao surgawi kuno, saya turun dari alam surgawi kuno untuk menguasai alam batin guna melawan invasi alam luar dan melawan mereka. Namun, sebelum saya dapat menyelesaikan misi saya dikhianati oleh budak Dao saya. Saya terluka parah oleh orang-orang dari alam luar dan para dewa kuno dari alam luar. Pada akhirnya, selir surgawi menyerang, menghancurkan tubuhku. Saya dipaksa untuk memasuki manik penentang surga dan menjadi roh harta karun. Pikiran Wang Lin bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, apa itu manik penentang surga? Hal yang menyebabkan pergolakan besar di alam surgawi kuno, harta karun yang berasal dari sistem bintang asing adalah manik penentang surga. Tapi harta karun sebenarnya adalah kompas. Ada 9 harta surgawi di kompas ini. Saat kami mendapatkan kompas, hanya tersisa 3 harta karun, dan manik penentang surga ditempatkan di tengah. Alam surgawi kuno dari alam batin mendapatkan 2 lainnya. Saya seharusnya menguasai alam dalam dan luar, jadi Kaisar Langit memberi saya manik ini. Namun, saya bukanlah pemilik pertama dari manik penentang surga. Selama bertahun-tahun belajar, saya menemukan bahwa ada 2 master lagi dari manik penentang surga. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dariku, mereka pasti adalah kultivator dari sistem bintang asing. Juga, saya menyimpulkan bahwa Heaven Diving Bed adalah bagian terpenting dari kompas. Sayangnya, Kaisar Langit sedang berkultivasi secara tertutup, jika tidak, dia akan mampu menerobos dan menemukan rahasia terakhir dari manik penentang surga. Lokasi alam dewa kuno. Alam dewa kuno. Wang Lin memperoleh lebih banyak rahasia yang mengejutkan, masing-masing lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya. Dia baru saja mendengar tentang asal-usul alam surgawi kuno dan manik penentang surga. Sekarang dia mendengar tentang alam dewa kuno. Alam dewa kuno seharusnya ada. Aku juga tidak tahu banyak tentangnya. Saat ini, aku seharusnya sudah mati, tetapi misiku belum selesai. Kaisar Langit masih di dalam, budidaya pintu tertutup dan alam surgawi kuno masih tersegel. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari alam luar masuk, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. 2 orang lain yang masuk ke sini tidak menjadi penguasa manik penentang surga, mereka hanya pionku. Namun, kamu berbeda. Kamu membuat manik penentang surga menerimamu sebagai tuannya, jadi aku ingin membantumu. Aku ingin kamu menjadi penguasa alam tertutup dan menjaga alam tertutup untukku tolak invasi alam luar sampai Kaisar Langit keluar dari budidaya pintu tertutup, sampai segel alam surgawi kuno terbuka. Setelah aku membantumu, aku akan menghilang sepenuhnya.
Saya akan berubah menjadi harta karun alam nirwana dan menyatu dengan inti formasi alam tertutup untuk memperkuatnya dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk berkembang. Jika Anda dapat menyelesaikan tugas besar ini dan menyerahkan manik penentang surga kepada Kaisar Langit ketika dia bangun, Anda akan mendapat imbalan yang besar. Semua keinginanmu akan terkabul, bahkan jika kamu berharap wanita di dalam peti mati terlahir kembali. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pohon raksasa itu. Dia terdiam. Orang ini sudah lama mengamati saya dan mengetahui segalanya tentang saya. Dia tahu keinginanku untuk membangkitkan One Air. Dia menggunakan ini untuk membuatku menyerah pada apa yang disebut Kaisar Langit. Dia ingin aku menyerahkan manik penentang surga setelah Kaisar Langit terbangun. Setelah saya patuh, saya akan memegang kendali penuh atas Kaisar Langit. Semuanya akan berada dalam kendalinya. Jika dia senang, dia bisa menghidupkan kembali One Air, dan jika tidak, dia bisa membunuh kita berdua. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Namun, jika saya ingin pergi, saya harus berurusan dengan orang ini. Orang ini tidak mempunyai niat buruk terhadap saya, dia hanya sangat kolot. Setelah Daoist Water mengkhianatinya, dia masih menepati janjinya untuk melindungi Daoist Water 3 kali, kehilangan kesempatan untuk membunuh pengkhianat sampai sekarang. Wang Lin merenung sejenak dan perlahan berkata, "Apa yang bisa kamu berikan padaku?" Tepat setelah dia berbicara, pohon raksasa itu bergetar dan tekanan yang mengejutkan keluar. Aura ini seperti badai, dan langsung menyerang Wang Lin. Setelah mengelilingi Wang Lin, ia langsung menarik Wang Lin ke dalam pohon raksasa. Saya telah mempelajari Heaven Diving Bed selama bertahun-tahun. Ada terlalu banyak rahasia di sini, dan saya tidak dapat menemukan semuanya. Namun, saya menemukan kemampuan untuk mengekstraksi kekuatan dari luar sistem bintang kuno dan menanamkannya pada jiwa Anda. Ini tidak akan membuatmu melangkah ke surga, tapi ini akan memungkinkanmu memasuki alam Dao. Adapun apa yang bisa Anda peroleh, itu terserah Anda. Suara lama itu bergema dan mengguncang dunia sebelum perlahan menghilang. Waktu berbalik dan roda waktu terungkap. Tanpa disadari, musim gugur telah berlalu dan musim semi telah tiba. Matahari dan bulan bergantian dan 2 tahun berlalu. Di benua liar di wilayah peringkat 2, Li Qianmei telah menemani patung batu Wang Lin selama hampir 6 tahun. 6 tahun adalah waktu yang lambat bagi manusia, tetapi ada juga ungkapan, 10 tahun dalam sekejap mata. 6 tahun tidaklah lama, namun juga tidak sedikit. Bagi seorang kultivator, 6 tahun bagaikan menjentikkan jari, dan itu akan berlalu dalam sekejap. Namun, Li Qianmei telah menghabiskan 6 tahun ini untuk menutupi patung batu itu dengan darah. 6 tahun ini seperti 600 tahun. Meskipun dia masih cantik, dia terlihat sakit-sakitan dan menjadi jauh lebih langsing. Namun, matanya masih dipenuhi tekad dan kegigihan. Saat ini dia mendapat waktu istirahat kurang dari 2 jam sehari. Dia akan menghabiskan 2 jam ini mencurahkan seluruh upayanya dalam berkultivasi untuk berusaha memulihkan lebih banyak vitalitas sebelum menutupi patung itu dengan darah sekali lagi. Penampilannya yang rapuh seperti bunga yang jatuh. Siapapun yang melihatnya pasti merasa patah hati karenanya. Bab 1285, Kebangkitan. 1. Di dalam lembah, patung batu Wang Lin telah berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda.
Dia tampak sama seperti sebelum dia berubah menjadi patung batu. Li Qianmei diam-diam menatap patung batu itu. Setiap kali dia melihatnya, dia merasa seperti Wang Lin berdiri di depannya. "Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mengirimku pergi," Li Qianmei berbisik seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan pada saat yang sama dengan Wang Lin. Ingatannya tentang Wang Lin sering muncul di benaknya selama 6 tahun terakhir, semakin mendarah daging. Namun, terkadang dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa semuanya menjadi seperti ini. Dia tidak mengerti kenapa, tapi sosok Wang Lin di hatinya menjadi lebih kuat. Apa yang paling dia pikirkan dan apa yang terus terlintas di benaknya ketika dia berkultivasi adalah mata ikan di air yang menatap burung itu di langit. Burung itu terjatuh satu kali dan menggoyangkan bulunya. Sambil meminum air, pandangannya bertemu dengan ikan-ikan yang ada di dalam air. Meski hanya sesaat, rasanya bertahan selamanya di benak Li Qianmei. Benarkah ada kehidupan lampau? Li Qianmei menggigit bibir bawahnya sambil merobek koreng di 10 jarinya dan terus menutupi patung Wang Lin dengan darah. Waktu tanpa disadari berlalu. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Selama tahun ini, patung batu Wang Lin mulai menyerap lebih cepat. Li Qianmei hanya punya waktu setengah jam sehari untuk istirahat. Dia menghabiskan sisa waktunya memandangi patung itu. Sebelum darahnya terserap seluruhnya, dia harus menutupinya lagi. Berkali-kali, waktu tahun ini hampir sama dengan gabungan 6 tahun sebelumnya. Tidak banyak waktu untuk pulih, jadi dia hanya bisa melanjutkan konsumsi vitalitasnya secara konstan. Pil di ruang penyimpanannya hampir semuanya habis. Dia telah mengkonsumsinya untuk mengubahnya menjadi energi asal dan memulihkan vitalitasnya. Namun, konsumsi pil tidak bisa dibandingkan dengan vitalitas yang dia gunakan. Bahkan lebih banyak pil tidak akan membantu. Itu tidak akan berguna, karena Li Qianmei tidak punya waktu untuk mencerna pilnya. Dia hanya punya waktu setengah jam setiap hari. Jika pil menghentikannya untuk menutupi Wang Lin dengan darah, maka usahanya selama 7 tahun akan hilang. Wajah Li Qianmei pucat dan suram. Hanya matanya yang masih bersinar. Dia tidak memikirkan apakah itu layak atau tidak, dia hanya tahu bahwa dia ingin melakukan ini, bahwa dia harus melakukan ini, tidak ada penyesalan. Ini sudah cukup. Setelah menutupi patung Wang Lin dengan darah, Li Qianmei mengeluarkan pil dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggunakan seluruh waktu yang dia miliki untuk menyerapnya, dan setelah setengah jam, dia menyerah, membiarkan pilnya menghilang. Dia hampir tidak menukarnya dengan energi asal lagi sebelum memaksa vitalitasnya sendiri untuk menghasilkan lebih banyak darah untuk menutupi patung itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seorang wanita dengan kegigihannya, obsesinya, dan tekadnya untuk bertahan 8 tahun. Dia tidak menunggu ratusan tahun seperti Li Muwan atau musik kesepian, tapi dia memiliki obsesi yang sama. Entah itu 8 tahun lagi atau sampai akhir hayatnya. Anda masih belum menjawab pertanyaan ketiga. Aku masih belum mendengar jawabanmu untuk pertanyaan ketiga. Li Qianmei menggigit bibirnya sambil terus menutupi patung itu dengan darah hingga akhir keabadian. Setelah 8 tahun, dia tidak mendapat waktu istirahat setengah jam. Penyerapan patung batu Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengerikan. Patung itu akan menyerap darah segera setelah ditutupi, dan dia harus mulai menutupinya dengan darah sekali lagi. Cara ini membuatnya semakin rapuh.
Dia tidak punya waktu untuk beristirahat atau berkultivasi, dan dia mengandalkan budidaya nirvana saterer untuk menguras kekuatan hidupan. Ya, seorang wanita bisa melakukan semua ini. Menanyakan apakah itu layak atau tidak adalah penghujatan. Dia telah kehilangan kemampuan berpikir dan berhenti memikirkan apapun. Ingatannya tentang Wang Lin terlintas di benaknya dan berubah menjadi kekuatan yang membantunya melewati tahun ke-8. Namun, yang paling menakutkan adalah tahun ke-9. Penyerapan patung batu Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengerikan. Seringkali, bahkan sebelum dia selesai menutupinya dengan darah, bagian yang telah ditutupi sebelumnya sudah hilang. Ini melebihi batas Li Qianmei. Bahkan jika dia menggunakan kedua tangannya, dia tidak bisa mengimbanginya. Setelah mengetahui hal ini, dia memperlihatkan ekspresi menyedihkan dan tidak ragu-ragu menggigit ujung lidahnya untuk menggunakan darah esensinya. Darah esensi sangat penting bagi seorang kultivator. Jumlah yang telah menentukan segalanya bagi seorang kultivator. Tidak ada di anggota badan, hanya di ujung lidah dan hati. Satu tetes darah di sini sama dengan seluruh tubuh. Setelah dia memuntahkan esensi darah dari ujung lidahnya, tangannya membentuk segel dan mengubahnya menjadi kabut darah yang menutupi patung batu itu. Hanya dengan menggunakan metode konsumsi ekstrim ini dia dapat mengimbangi penyerapan yang cepat. Namun, setiap kali dia memuntahkan darah esensi, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia tampak hanya tinggal kulit dan tulang, dan kecantikan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Namun, semua ini berubah pada paruh kedua tahun ke-9. Tingkat penyerapan Wang Lin meningkat, dan bahkan esensi darah dari ujung lidahnya pun tidak cukup. Tubuh Li Qianmei sangat lemah dan keputusasaan muncul di matanya. Namun, dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Pedang perak kecil muncul dan dia menusuk jantungnya sendiri. Masih ada darah esensi di hatinya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan tubuhnya gemetar. Namun, semua ini tidak menghentikannya. Tapi dia menjadi semakin lemah. Dengan metode yang tak terbayangkan ini, Li Qianmei berhasil melewati tahun ke-9 dan memasuki tahun ke-10. Suara itu mengatakan bahwa jika aku bisa bertahan 10 tahun, ada kemungkinan baginya untuk bangkit. Sekarang ini adalah tahun terakhir, Li Qianmei telah banyak berubah dalam 9 tahun terakhir. Dengan datangnya tahun ke-10, esensi darah di ujung lidah dan jantungnya tidak lagi cukup untuk menutupi patung batu itu. Li Qianmei memilih darah Dao jiwa asalnya. Darah Dao jiwa asal adalah pemahamannya tentang Dao yang telah menyatu ke dalam jiwa asalnya, fondasinya. Dia menyempurnakannya dan memaksakannya keluar sebagai aura. Meskipun itu bukan darah, itu jauh lebih berharga, dan itu adalah segalanya bagi Li Qianmei. Di tahun terakhir ini, Li Qianmei juga ragu-ragu. Namun, keraguannya berubah menjadi senyuman mekar ketika dia melihat patung Wang Lin. Sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, senyumannya sangat mengharukan. Ada wanita lain di hatimu. Aku tidak akan mencurimu atau membuatmu memilih. Saya kira Anda pasti telah banyak menderita untuknya selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa memaksa Anda? Tidak apa-apa jika Anda tidak peduli. Selalu ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan. Aku percaya jika wanita di hatimu datang dalam 9 tahun ini, dia akan melakukan hal yang sama dan melakukannya lebih baik dariku. Bahkan jika Mu Bingmei mengetahui segalanya dan datang ke sini, dia akan melakukan hal yang sama. Saya tidak mengharapkan apapun,
saya hanya ingin melengkapi gambaran itu di hati saya. Anda adalah seekor burung dan saya adalah seekor ikan. Selama bertahun-tahun, saya telah banyak berpikir dan memahami banyak hal. Mungkin itu semua hanya ilusi, tapi aku melihat banyak hal. Secara kabur, aku melihatmu, yang merupakan seekor burung, mendarat di dekat kolamku 2 kali. Suatu saat ketika kamu datang untuk minum dan sekali ketika kamu terluka, aku menggunakan kekuatanku untuk mendorongmu dari kolam ke pantai sehingga kamu dapat bernapas dan terbang. Li Qianmei tersenyum lembut sambil melihat patung batu Wang Lin dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, jiwa asalnya mulai bergerak dan pusaran muncul di antara alisnya. Darah Dao mengalir setetes demi setetes dan menutupi Wang Lin. Li Qianmei seperti bunga yang jatuh, dan dia terus layu. Namun, tahun ke-10 ini terasa sangat lama, jauh lebih lama dibandingkan 9 tahun sebelumnya. Pada bulan ke-9, dia membuka matanya dan memandangi patung batu itu. Dia merenung dalam waktu yang sangat lama. Dia perlahan-lahan bangkit dan melihat ke langit seolah-olah dia sedang melihat pemandangan kehidupan sebelumnya ketika dia mendorong burung itu ke pantai. Li Qianmei dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengambil kalung dengan batu giok yang tergantung di lehernya. Giok ini berisi jiwa hidupnya. Dia memandangi patung batu itu dan kemudian dengan lembut menggantungkan kalung itu di sekeliling patung itu. Bahkan dengan segalanya yang kumiliki, aku tidak dapat membantumu melewati 3 bulan terakhir, aku tidak dapat melakukannya. Namun, ketika seorang kultivator yang pergi ke medan perang di Sekte Iblis diakui oleh Sekte Iblis, mereka memiliki hak mereka sendiri, darah jiwa diekstraksi oleh seorang tetua agung. Itu dapat disimpan, dan begitu mereka mati, jiwa mereka dapat direformasi. Kemudian mereka dapat bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi. Saya dikenali oleh Sekte Iblis dan darah jiwa saya diekstraksi. Aku akan pergi ke Sekte Iblis untuk itu. Mungkin itu bisa membantumu melewati 3 bulan terakhir. Li Qianmei melihat ke patung Wang Lin, dan setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Li Qianmei mengeluarkan 9 pedang terbang dan meletakkannya di sekitar lembah untuk membentuk formasi pedang. Ini adalah harta karunia yang terkuat, dan itu telah membantunya membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Setelah memasang formasi pedang, Li Qianmei menggigit bibirnya. Dengan tubuhnya yang lemah, dia menelan pil dan meninggalkan lembah untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Dia langsung menyerang Sekte Iblis di wilayah peringkat 9. Saya tidak punya banyak waktu, dan Life Soul Giok saya hanya bisa bertahan 1 bulan, jadi saya harus mendapatkannya dalam waktu 1 bulan. Hanya saja, darah jiwa itu tidak akan mudah didapat. Li Qianmei berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam bintang. Dia tidak bisa mengambil patung Wang Lin. 3 tahun lalu, patung itu seolah menyatu dengan benua liar. Setelah Li Qianmei pergi, dia tidak pernah kembali. 3 bulan terakhir telah berlalu. Tanpa wanita di lembah, lembah menjadi semakin sepi. Raungan binatang buas menjadi semakin kuat, dan mereka mendekati lembah. Namun, dengan adanya formasi pedang, semua binatang buas yang memasuki lembah mengeluarkan jeritan menyedihkan dan mati. Binatang buas itu perlahan mundur dan tidak berani mendekat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Batu giok yang ditinggalkan Li Qianmei di sekitar patung batu Wang Lin memancarkan cahaya lembut.
Seolah-olah Li Qianmei tidak pernah pergi dan memberi nutrisi pada patung batu Wang Lin. Giok itu menahan kehangatannya, usahanya selama puluhan tahun, hatinya, dan berubah menjadi kekuatan yang menemani Wang Lin. Hari ke-11, hari ke-12, hingga hari ke-20. Bab 1286, Kebangkitan. 2. Li Qianmei masih belum kembali, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia dan tidak pernah berada di lembah ini. Formasi pedang dan batu giok adalah satu-satunya bukti dari semua yang telah terjadi. Lembah itu benar-benar sunyi, dan patung batu itu memancarkan cahaya bersama dengan batu gioknya. Namun, cahaya dari batu giok menjadi semakin redup dan seperti lilin yang tertiup angin, sepertinya akan menghilang kapan saja. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ke-27 setelah Li Qianmei pergi, seorang wanita tua berpakaian putih perlahan tiba di benua liar ini. Hampir tidak ada yang pergi. Wanita tua ini murung dan memegang batu giok di tangannya. Dia terus memeriksa arahnya saat dia bergerak dan secara bertahap mendekati benua liar ini. Setelah 1 hari, benua liar tempat Wang Lin berada muncul dalam kabut di hadapan wanita tua itu. Wanita tua itu mendengus dingin dan melangkah maju. Dia menghilang dan muncul kembali di benua liar. Perasaan ilahi wanita tua itu menyebar, memperlihatkan puncak budidaya penghancur nirwana, dan menyapu seluruh benua liar. Dia langsung menemukan lembah yang dia cari. Setelah menemukan lembah tersebut, wanita tua itu bergerak seperti sambaran petir menuju lembah. Gemuruh menggelegar bergema dan dia segera muncul di luar lembah tempat Wang Lin berada. Ini tempatnya. Wanita tua itu mengerutkan kening dan hendak memasuki lembah ketika 9 pedang tiba-tiba keluar dari lembah dan mencegahnya masuk. Ekspresi wanita tua itu netral, tapi ada sedikit kerumitan saat dia melihat ke arah pedang terbang itu. Dia menghela nafas saat dia melempar batu giok, dan batu giok itu segera menyentuh 9 pedang. Giok itu melepaskan kilatan cahaya dan mengeluarkan aura lembut yang mengelilingi 9 pedang. Pedang itu segera bergetar dan menyerah untuk melawan sebelum menghilang. Tanpa pedang menghentikannya, wanita tua itu melangkah ke lembah dan melihat patung Wang Lin di tengahnya. Dia juga melihat batu giok tergantung di lehernya. Melihat patung batu yang diubah Wang Lin, wanita tua itu mengungkapkan tatapan yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Li Qianmei, kamu berkorban begitu banyak hanya untuk pria ini. Wanita tua ini berjanji kepadamu bahwa aku akan memberikan darah jiwamu, dan aku telah memenuhi janjiku. Wanita tua itu melambaikan lengan bajunya dan celah ruang penyimpanan muncul. Bola darah seukuran kepalan tangan terbang keluar. Bola darah ini tidak terlihat seperti darah asli, melainkan lebih seperti jiwa. Setelah muncul, wanita tua itu melambaikan tangannya dan memasuki patung Wang Lin. Saat darah jiwa memasuki Wang Lin, patung itu bergetar dan cahaya darah yang mengerikan bersinar. Namun, cahaya darah ini tidak mengandung niat membunuh. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan vitalitas dan 10 tahun persahabatan. Saat patung batu itu bergetar, sebuah aura sepertinya berusaha keluar. Suara retakan bergema dan retakan dalam jumlah besar muncul di sekitar matanya. Setelah tidur selama 10 tahun, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya. Saat matanya terbuka, batu di wajahnya runtuh. Sepertinya masih perlu waktu baginya untuk benar-benar keluar. Ada kebingungan di matanya. Wang Lin sepertinya bermimpi, dan selama mimpi itu, dia memasuki dunia yang aneh.
Itu adalah alam Dao. Huff, kamu sudah bangun. Sebuah suara dingin menyela kebingungan Wang Lin. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin segera pulih. Dia memandang wanita tua berpakaian putih yang berdiri di kejauhan. Kamu adalah, mata Wang Lin tenang saat dia melihat wanita tua itu. Dia dengan jelas melihat jiwa asal di dalam wanita tua itu dan semua mantra muncul di dalam jiwa asal. Di bawah tatapannya, semua mantra itu sepertinya berhenti, dan jika dia menginginkannya, dia bisa dengan mudah melihat akar dari semua mantra itu. Saat pandangannya bergerak, dia melihat segel di sebelah kanan. Hati wanita tua itu. Segel ini digunakan untuk penyembuhan dan telah ada di sana setidaknya selama 1000 tahun. Di hadapan tatapannya, wajah wanita tua itu berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan keringat dingin menutupi dahinya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah orang ini telah mengetahui dirinya dan semua rahasianya. Dia bahkan memiliki ilusi mengerikan bahwa jika orang ini menginginkannya, semua mantranya akan terhapus dari ingatannya. Yang lebih menakutkannya adalah segel penyembuhan yang dipasang padanya oleh tetua sekte iblis 1000 tahun yang lalu hampir runtuh dari pandangannya. Itu cukup untuk membalikkan penyembuhan 1000 tahun dan menyebabkan luka serius yang dideritanya 1000 tahun lalu muncul kembali. Meskipun dia ketakutan, kepribadiannya selalu galak. Saat dia mundur, dia berteriak, "Wanita tua ini datang dari sekte iblis peringkat 9 untuk membawakanmu darah jiwa Li Qianmei untuk membantumu bangkit. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh wanita tua ini?" Li Qianmei. Wang Lin kaget. Ketika wanita tua itu melihat ekspresi Wang Lin, dia menahan rasa takutnya. Dia memperlihatkan senyuman sedih dan berkata, "Li Qianmei, Li Qianmei, kamu melakukan semua ini dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Lupakan saja, tubuh tua ini telah membawa darah jiwamu ke sini dan membalas budimu. Aku tidak lagi berhutang padamu lagi." Wanita tua itu tiba-tiba berbalik dan hendak pergi. Wang Lin sepertinya telah menebak sesuatu dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, tolong jangan pergi begitu cepat." Saat dia berbicara, hukum dunia sepertinya berubah. Wanita tua berpakaian putih itu gemetar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa pergi. Dia memandang Wang Lin dan dengan murung berkata, "Kamu kuat dan bisa membunuhku dengan mudah. Sekarang kamu tidak ingin aku pergi. Apa artinya ini?" Wang Lin memandang wanita tua itu dan perlahan berkata, "Saya sudah lama koma dan tidak tahu apa yang terjadi. Saya harap Anda dapat memberitahu saya apa yang terjadi secara detail." Wanita tua itu mencibir. Setelah sekian lama dia berkata, "Kamu ingin tahu? Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tahukah Anda seorang wanita bernama Li Qianmei? Anda tidak perlu menjawab, Anda harus mengenalnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bertemu, tetapi tahukah Anda bahwa 10 tahun yang lalu, Li Qianmei melepaskan kesempatan besar untuk menjadi murid sekte iblis dan meninggalkan sekte iblis. Dia menjadi orang pertama yang meninggalkan medan perang, hanya untuk bertemu seseorang di sekte abadi. Sekte iblis tentu saja tidak menginginkan ini, dan bahkan sekte penghancur surganya pun tidak senang. Setelah preseden ini ditetapkan, maka tentu saja orang lain tidak akan lagi mematuhi aturan ini. Apa yang hilang darinya tidak ada hubungannya denganmu, dan bahkan jika kamu tidak mengetahuinya, itu tidak akan menyakitimu. Wang Lin terkejut.
Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Ketika dia bertemu Li Qianmei di Sekte Abadi, dia tidak mengatakan semua ini. Tahukah kamu bahwa 10 tahun yang lalu Li Qianmei kembali ke sektenya karena perintah dari gurunya? Anda harus mengetahui hal ini. Tahukah kamu bahwa setelah dia kembali, dia langsung dijebak oleh gurunya dan tidak diperbolehkan pergi selama 3 bulan? Mengapa menjebaknya selama 3 bulan? Karena seseorang sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Wanita tua ini tidak tahu banyak tentang ini, tapi saya kira Anda mengerti. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia secara alami mengetahui hal ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang terjadi pada Li Qianmei di Sekte Penghancur Surga. Tahukah kamu bahwa untuk menyelamatkanmu, Li Qianmei memutuskan hubungannya dengan gurunya, yang sudah seperti ayah baginya, dengan imbalan kesempatan untuk pergi. Dia kemudian menjadi seseorang tanpa sekte atau rumah. Tahukah kamu bahwa agar kamu terbangun, Li Qianmei menutupi tubuhmu dengan darahnya selama 10 tahun terakhir. Setelah darahnya habis, dia menggunakan darah esensinya, dan jika itu tidak cukup, dia menggunakan domainnya sendiri. Tahukah Anda betapa menyakitkannya semua itu, terus berlanjut selama 10 tahun dan tidak pernah berhenti? Tahukah kamu bahwa dalam 10 tahun ini, selain beberapa bulan terakhir, dia tidak pernah meninggalkan lembah dan menemanimu sepanjang waktu? Tahukah Anda dalam 10 tahun ini, dia tidak hanya menggunakan darahnya, tapi vitalitasnya, segalanya. Dia menghabiskan hidupnya untuk menutupimu dengan darah dan kemudian menjadi sangat lemah. Tahukah kamu ketika domainnya tidak cukup, dia pergi ke Sekte Iblis. Kemudian, dengan biaya yang tidak saya ketahui, dia mengambil darah jiwanya dan meminta wanita tua ini untuk membawakannya kepada Anda. Tahukah kamu bahwa meskipun dia pergi, dia meninggalkan giok jiwanya untuk menyehatkan tubuhmu? Semua ini, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Wanita itu memandang Wang Lin dengan ekspresi sedih saat dia berbicara. Kata-kata ini seperti gemuruh guntur di telinga Wang Lin, dan bergema di sekujur tubuhnya. Dia sekarang tahu apa itu cahaya darah tanpa gangguan yang memberinya kehangatan di manik penentang surga dan tidak pernah berhenti bahkan ketika dia berada di alam Dao. Dia menunduk dan melihat batu giok di lehernya. Cahaya darinya sangat redup, dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Entah kenapa, saat dia melihatnya, retakan kecil muncul. Apakah kamu tahu di mana dia saat ini? Suara wanita tua itu dipenuhi kesedihan. Kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu kondisi seperti apa yang dia setujui di Sekte Iblis untuk mengambil darah jiwanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Jika bukan karena fakta bahwa aku melihatnya tumbuh dewasa, bahwa aku adalah kakak perempuannya, dan bahwa aku memaksanya untuk memberitahuku segalanya di Sekte Iblis, aku juga tidak akan tahu. Wang Lin merenung dan dengan lembut bertanya, di mana apakah dia? Di mana dia? Bagaimana mengambil jiwa darahnya dari Sekte Iblis bisa begitu mudah? Dia meninggalkan medan perang 10 tahun lalu dan tidak kembali selama 10 tahun. Dia juga diusir dari Sekte Penghancur Surga. Bagaimana Sekte Iblis tidak menghukumnya? Jika dia menginginkan darah jiwanya, dia harus membayar harganya. Untuk mengambil darah jiwanya, dia berjanji pada Sekte Iblis bahwa dia akan pergi ke bagian terdalam dari medan perang celah spasial. Untuk menjelajahi area yang dipenuhi binatang buas untuk melihat apakah ada jalan menuju alam luar. Jika memang ada jalan menuju alam luar,
bagaimana dia bisa kembali dengan selamat. Bahkan jika tidak ada binatang buas yang kuat jauh di dalam hati. Dia akan mati. Belum lagi, pada saat ini, dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya dan tingkat kultivasinya turun drastis karena terlalu banyak menghabiskan hidupnya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Sekte iblis ingin dia mati di medan perang untuk dijadikan contoh. Untuk mengambil darah jiwanya, dia telah pergi jauh ke medan perang di dalam celah spasial. Orang-orang dari sekte iblis tidak akan membiarkan dia kembali, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memintaku membawakan darah jiwa ini. Sekarang kamu tahu, dia tidak mengizinkanku memberitahumu, tapi karena kamu bertanya, apa hakku untuk tidak memberitahumu? Kenapa aku tidak memberitahumu? Aku ingin kamu mengetahui semua ini. Suara wanita tua itu dingin dan setiap kata seperti tusukan menyakitkan di hati Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Batu di tubuhnya yang awalnya membutuhkan waktu untuk pecah bergetar hebat. Retakan itu menyebar dengan cepat dan runtuh dalam gemuruh yang menggelegar. Batu ini terhubung ke tubuh Wang Lin, dan sekarang setelah runtuh, Wang Lin berlumuran darah. Namun, bagaimana dia bisa peduli dengan semua ini sekarang? Patung batu yang diubahnya terhubung ke benua liar. Sekarang setelah patung itu runtuh, benua liar bergetar dan langsung runtuh. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh benua liar mulai runtuh. Sebuah selokan raksasa muncul, menyebabkan benua liar terkoyak. Saat benua liar runtuh, Wang Lin menyerang. Aura kultivasi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Aura ini cukup kuat untuk mengguncang langit. Setelah dia keluar, dia melihat bintang-bintang dan mengambil langkah. Tangannya terulur dan meraih wanita tua itu. Pimpin saya, aku ingin pergi ke medan perang sekte iblis. Suara Wang Lin tenang, namun memancarkan keagungan yang tidak bisa ditolak. Bahkan para penggarap puncak nirvana Saterer pun tidak bisa menolaknya. Mereka tidak akan berani menolaknya. Kamu, jiwa asal wanita tua itu bergetar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra apapun sebelum aura Wang Lin. Dia tidak bisa mengelak sama sekali dan langsung ditangkap oleh Wang Lin. Aku akan menyelamatkannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.